Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam acara Wisdom in the Morning dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV. Saya selalu katakan no Bible, no breakfast. Hari ini saya akan membagikan kepada saudara Amsal pasal 1 ayat 33. Saya bacakan saudara. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal diam, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saya ulang sekali lagi, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saudaraku, di zaman COVID ini, saudaraku, begitu banyak kedahsyatan malapetaka yang kita saksikan. Kadang ada suami istri meninggal kena COVID, ada satu keluarga, ada anak satu-satunya. Mengerikan mendengar ceritanya. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami keamanan? Ya, tinggal dengan aman di dalam Tuhan. Tinggal aman berarti kita bisa berlanjut hidup ya di dalam Tuhan. Kita bisa aman, terlindung dari semua malapetaka itu. Kita dimampukan menghadapi, melewati badai COVID ini atau badai malapetaka yang lain yang mematikan. Nah, untuk itu saudara, itu berbicara bahwa kita hidup tinggal aman di dalam Tuhan. Siapa Tuhan kita itu? Yesus Kristus. Saya teringat satu lagu di zaman saya masih kecil saudaraku, yang seringkali dinyanyikan oleh hambanya Pendeta Adi Manihutu. Saya mau nyanyikan coba ya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Ini lagu yang sangat indah saudaraku, dan itulah sesungguhnya perlindungan yang aman hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ada firman Tuhan mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa bertumbuh. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuah. Ada orang yang berpikir begini, aku sudah dibaptis, berarti aku sudah milik Yesus dong. Berarti aku tidak mungkin lagi keluar. Saya mau beritahu saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Yudas Iskariot, dia bertumbuh bersama Petrus, mengenal Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Yudas Iskariot adalah murid, bendahara daripada Tuhan Yesus. Tetapi ada orang yang berpura-pura di dalam pengikutannya. Dia tidak tinggal sungguh di dalam pohon itu, di dalam pohon anggur yang benar itu. Dia tidak menghisap hidup Tuhan itu di dalam kehidupannya. Seharusnya kalau dia benar-benar murid Tuhan, anak Tuhan, kehidupan Yesus dia hisap. Berarti dari hatinya, dari pikirannya, dari jiwanya, tindakannya semua akan mengalirkan seperti yang Yesus mau. Dia berbuah seperti yang Yesus keluarkan buah.
Nah, oleh karena itu dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dijampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, tanpa keterhubungan hayati dengan Kristus yang diperoleh melalui keselamatan, tidak akan ada kehidupan dan produktivitas. Jadi kita bisa bertumbuh, bisa berbuah, bisa aman jika kita terhisap, tumbuh di dalam tubuh Kristus. Kita mendengar firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa doa. Hati kita gelisah sepanjang hari kalau kita lupa berdoa atau malas berdoa atau terburu-buru pergi untuk suatu urusan. Hati ini tidak tenang. Itu namanya terhisap. Tapi kalau engkau bisa merasa tenang, tidak berdoa, tidak penyembahan, mungkin kamu di luar. Nah, orang-orang seperti ini bisa menjadi kering. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Kering. Tidak bisa berproduktif. Tidak bisa berproduksi dengan baik. Tidak menghasilkan buah tepat pada waktunya. Kalaupun dia berbuah, buahnya asam. Selalu menjadi batu sandungan. Nah, saudaraku, marilah kita perhatikan firman Tuhan ini. Ini adalah janji Tuhan. Bila engkau hari ini mengerjakan pekerjaanmu, utamakanlah cari Tuhan. Hidup dan matimu, jika engkau sudah terhisap dalam Kristus, Tuhan yang menentukan. Jika engkau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan itu, mempercayainya, melakukannya, kau tidak perlu takut mara bahaya. Dia sungguh-sungguh menjagamu, dia ada di dalam hatimu, dia memeliharamu. Kecuali kau hanya pura-pura. Nah, jadi janganlah menjadi Kristen yang pura-pura. Apa itu Kristen yang pura-pura? Kristen yang menyebut dirinya percaya Yesus tapi perbuatannya tidak sama seperti Yesus. Ucapan, tindakan, perbuatan. Saudaraku, mari di zaman COVID ini tetap jalankan prokes. Tapi yang paling utama, terhisaplah dalam Tuhan. Hisaplah kehidupan Tuhan. Firman Tuhan dalam kehidupanmu. Maka engkau aman, jauh dari malapetaka, sampai hidup kekekalan. Demikian saudaraku, Wisdom in the Morning di pagi ini. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara, penghiburan buat saudara. Jangan takut melangkah, pergi bekerja, berhasillah di dalam pekerjaanmu bersama dengan Tuhan Yesus. God bless you. Shalom.